Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sumber Tangkil Abah Joko dalam amin kan, amin. Kerantan beliaunya itu tetap Joko sampai sekarang nggih Joko. Jadi sampai kapanpun tasik Joko. Nggih. Yang kula hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Tirtoyudo, para penyuluh agama Islam Kecamatan Tirtoyudo, mas-mas, mbak-mbak sing ganteng-ganteng dan ayu-ayu dari kelompok 11 KKN IAI Al-Kolam Gondang Legi, para yai, para ibu nyai, para ning, para gus, para ustadz ustadzah TPQ Madin se Tirtoyudo Selatan. Kalau damel ngonten cek gampang mawon. Dan tak lupa ngapunten kepada yang terhormat Abah Mansur selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman. Beliau niki termasuk salah satu kula ngarani nggih, kula ngarani duka mangke diakui napa mboten kula mboten pirsa. Beliau adalah salah satu guru kula. Keranten kula nate nyuwun amalan datang beliau itu Yasin Syifa. Ini kenapa kok kula sangat beruntung, kula anggap beruntung. Keranten Yasin Syifa niki kula praktekkan di daerah saya niku alhamdulillah corona amblas. Jadi banyak yang kuat ngoten lho. Jadi enggak begitu nemen-nemen obat, tapi insya Allah kuat. Ya mungkin keranten takdirnya Allah nggih ya napa, tapi paling mboten Yasin Syifa niki bisa menjadi salah satu sebab musabab imun kita kuat. Ngoten. Mungkin-mungkin mawon saged langgeng teng mriki. Keranten yang kula dapat ya saking Sumber Tangkil. Kenapa aku butuh ijazah? Keranten sesuatu itu butuh gurunya. Lek gak ada gurunya, lek saumpama Islam dipelajari niku, kalau kita belajar tanpa ada guru sama saja kita belajar dengan setan. Mungkin insya Allah panjenengan ingkang jauh lebih paham terkait dengan hadis itu. Lek kula kan namun sekedar dikasih tempat untuk gini, bukan berarti kula lebih pintar, lebih jauh mengerti dibanding panjenengan mboten. Keranten iki cuma sekedar kalah kali undangan secara kertas. Lek Abah Joko iku wau undangane saking kepala KUA nggih. Lek kawula undangane saking mas-mas dan mbak-mbak KKN. Ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ningali kok wis suntuk, wis kesel apa gurung mangan, apa jajane gurung dibuka ngoten. Ngeten kopine. Nggih, para hadirin kang kula hormati, monggo kita baca sholawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi mawon dengan sholawat itu menjadikan tanda kita itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui oleh beliaunya menjadi umatnya dan nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhirah. Para ustadz ustadzah, para gus, para ning, para yai, para bunyai, niki kula ngapunten niki terdapuk menyampaikan terkait sama manajemen pendidikan TPQ dan Madin. Samakin perkembangan di Kementerian Agama itu ternyata sampun berkembang dengan pesat sesuai dengan zaman. Nah, salah satu akibat dari perkembangan zaman adalah kalau kita itu dulu pakai HP-nya itu mek titut ngoten tok. Tidak mengenal WA, tidak mengenal Facebook, tidak mengenal Twitter, tidak mengenal nomale. Nah, ngoten niku nggih. Gak mengenal itu, tidak mengenal kamera, tidak mengenal musik-musik dan lain sebagainya.
Ternyata sekarang semua hal itu ada dalam genggaman. Lek singen kita perlu GPS, ketika kemana-mana kita perlu GPS. GPS niku singkatan, kepanjangannya adalah gunakan penduduk sekitar, cegak tersesat. Lah sekarang ten HP ini ada namanya GPS, namanya map, Google Map atau bacanya Google Map. Nah ini cuman sekedar satu genggaman ini. Akhirnya apa? Semua manusia, semua masyarakat baik di dunia khususnya di Indonesia, monggo katuran rawuh Abah Kepala KUA, itu semuanya harus mengetahui terkait sama teknologi. Sehingga yang pertama kali kalau sampaikan kepada panjenengan, sebagai panjenengan adalah pemangku TPQ Madin, itu panjenengan jangan pernah alergi dengan teknologi. Jangan HP-nya pun dibawa. Tapi nyuwun tolong jangan cuma sekedar WA tok. Jangan cuma sekedar ndelok Facebook tok. Tapi gunakan yang lain. Kenapa? Keranten sekarang itu teknologi digunakan sebaik-baiknya sama pemerintah. Sebenarnya kemarin itu baru akan dipakai sekitar tahun 2025. Berhubung ada corona, lah kita harus bersyukur sama corona. Ada corona, akhirnya fasilitas ini yang rencananya dipakai tahun 2025 diajukan menjadi tahun 2020. Jadi maju 5 tahun. Kalau panjenengan dulu ndamel piagam itu harus coret-coret ngoten niku, harus dibawa ke KUA, harus dibawa ke Kementerian Agama untuk mendapatkan piagam. Sekarang boten. Pakai apa? Pakai teknologi dan HP. Tinggal jenengan ambil berkas-berkas yang dibutuhkan, mantun niku jenengan ke KUA untuk agar bisa disurvei, diverifikasi, dikasih rekomendasi, habis itu di-scan. Setelah di-scan baru dikintun ke Kementerian Agama Kabupaten Malang. Panjenengan tidak perlu ke sana. Dan itu insya Allah setengah hari sudah jadi. Selama tidak ada pembenahan, setengah hari jadi. Jangan kintun no oma rokok-rokokan jenuh tentegalan. Ngeroges ta maju ta jombret ngoten nggih. Apa golek pakane mendo ta napa? Nanti ketika sore hari pulang dilihat HP sudah jadi, di-download, di-print sendiri. Timbangane panjenengan ten Malang. Nang Malang perjalanan, gurung bensine, gurung baksone, gurung rokoke, gurung parkire. Nggih lek pas barang kate lek balike ibuke nang omah, "Ya, oleh-oleh ya." Gurung ngono ini barang. Kan pinten niku wisan. Akhirnya dengan teknologi ini itu membantu. Kemarin-kemarin kalau jenengan ngurus akte kelahiran, KTP, mantun itu KK, itu kan wajib ke Dispenduk. Beberapa hari kemarin itu cukup ke kecamatan. Bahkan di kecamatan ditolak, gak usah nang kecamatan, via HP saja, via WA. Dikintun, di-scan, dikintun, nanti nunggu 2 minggu lagi sudah selesai, ada konfirmasi KTP KK atau kelahiran sudah jadi, silakan diambil di kantor kecamatan. Enak punan. Kalau kita tidak menggunakan teknologi dengan baik, maka ngapunten, TPQ Madin itu akan tertinggal jauh. Kenapa kok ngonten? Ini informasi mawon bahwa TPQ sama Madin mulai tahun ini, tahun 2022 itu akan mulai disamakan dengan pendidikan formal. Sami kali SD, sami kali MI. Apanya? Nanti terkait sama manajemennya. Makanya kemarin itu beberapa waktu yang lalu nggih, kalau kali Pak Sahid ini beberapa ten TPQ, ten kerajaan, ten nanti ten Bulina nggih, Bulina napa Wali Songo, Raden Rahmat, ada di beberapa yang lain itu beliau mengajukan piagam. Nah, piagam ini menjadi KTP-nya TPQ Madin. Kalau kita kan punya KTP, lah niki KTP-nya TPQ Madin itu adalah piagam. Dan itu alhamdulillah ada beberapa di Sumber Tangkil ini sudah diperbaharui.
Melalui mana? Nggih, mboten ke sana. Tapi via HP. Sehingga karena ini maka kita mau nggak mau harus mengenal HP dan apapun yang berhubungan dengan aplikasi di dalamnya. Pun, ingkang pertama ping kula sampaikan adalah tolong guru TPQ Madin jangan alergi dengan teknologi. Lek jenengan alergi teknologi ketinggalan jauh. Sak mangkin ada Madin Muadalah. Madin Muadalah itu adalah Madin yang ijazahnya niku diakui oleh negara. Tidak perlu sekolah umum, saumpami nggih, tidak perlu sekolah umum, itu sudah bisa dilanjutkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Di Malang niki masih mboten banyak pondok pesantren yang mempunyai Madin Muadalah. Tapi pondok pesantren besar kayak Lirboyo, Ploso, Sidogiri, manten niku nggih, itu mereka sudah ada Madin Muadalah. Sehingga mondok mawon sekolahnya di Madin, ijazahnya itu sudah bisa diakui dan bisa masuk ke perguruan tinggi. Kados UIN, kados Unisma, kados Unibrow, UM dan lain sebagainya itu bisa. Niku kan enak nggih. Maksudnya enak itu apa? Sekarang itu tidak melulu sekolah formal, tapi TPQ Madin kedepannya akan dibuat seperti itu. Nah, kita tinggal sanggup atau tidak. Sanggup atau tidak. Kalau nggak sanggup ketinggalan. Kalau sanggup kejar. Insya Allah jenengan akan jadi percontohan pertama di Tirto Yudo. Kalau ningali ten An-Nuru ini masih belum. Tirto Yudo An-Nuru kan besar, itu masih belum. Yang besar lagi ten Yai Ali belum masihan untuk masuk ten Madin Muadalah. Nah ini kesempatan, kesempatan. Lah untuk menuju ke sana itu seperti apa? Yang pertama panjenengan harus punya izin operasional. Istilah lainnya adalah ijob. Ijob ini nggih izin operasional. Izin operasional itu apa? Ya ijob. Nah, ijob itu apa? Ya izin operasional. Ngoten ya. Kalau panjenengan itu sudah punya izin operasional yang lama atau sudah bertahun-tahun yang lalu 2009, 2014 itu ternyata ijob itu ada kadaluarsanya loh nggih. 5 tahun. Sekarang itu dirubah lagi. Keranten kemarin izin operasional TPQ dan Madin itu ditangani sama Kementerian Agama Kabupaten Malang. Sekarang khusus untuk TPQ dirubah, yang boleh mengeluarkan izin operasional adalah Kementerian Agama Pusat. Sehingga panjenengan kalau punya ijob yang lama wajib memperbarui lagi. Nganyar-nganyari. Cek dadi manten anyar. Aku pin rabi maneh, monggo diperbolehkan di KUA. Tapi lah iso ya bojone dhewe dirabi maneh. Kayak Pak Robil atau saya niki, saya ini punya cita-cita nikah itu 4 kali. Ya, punya cita-cita nikah 4 kali. Nikah pertama dengan istri saya. Nikah kedua dengan istri saya yang pertama. Nikah ketiga istri saya juga yang pertama. Nikah yang keempat juga dengan istri saya yang pertama. Kenapa? Saya kan setia. Bukan setiap tikungan ada mboten. Tapi kula setia. Takut istri tua. Pun lanjut. Tatos mangke panjenengan kalau punya piagam yang lama panjenengan perbaharui lagi. Harapan saya nanti panjenengan bisa komunikasi dengan mas-mas sama mbak-mbak ganteng cantik niki dari Al-Qolam. Kenapa? Ini berkaitan dengan teknologi. Lek panjenengan saged alhamdulillah. Kalau mboten kerepotan nyuwun tulung ten beliau-beliaunya. Mas, aku kok gak iso yo. Sing dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan niku nanti yang pertama data TPQ Madin panjenengan. Kapan berdiri? Alamatnya di mana, namanya apa, mantun itu pengasuhnya siapa, gurunya siapa saja, santrinya siapa saja ada berapa,
tanah yang dipakai itu tanah apa, harus ada suratnya. Jadi entah panjenengan punya surat resmi kayak AJB, akte jual beli, sertifikat, atau itu tanah pinjam, saumpama ngoten nggih, tanah pinjam, maka monggo mangke panjenengan datang ke kantor desa, minta kepada Bapak Kepala Desa membuatkan surat keterangan kepemilikan tanah. Meskipun panjenengan nunut itu boleh. TPK panjenengan nunut ten musola niki boleh. TPK panjenengan nunut ten Masjid Baitur Rahman boleh. Ten Pak Rohim boleh. Nunut itu boleh. Yang nggak boleh pondok pesantren. Itu nggak boleh nunut, harus punya sendiri. Mumpung enten Abah Joko, mugi-mugi mawon nanti ketika minta kepemilikan tanah tempat saged dipermudah. Nggih. Lek mboten saged, besok enggak usah dipilih maneh. Dan nggih. Jadi ten kula niki ada istilah Sibdar LPG. Sibdar LPG itu adalah link untuk mendaftarkan TPK panjenengan yang nanti dapat ijob dari Kementerian Agama pusat, bukan kabupaten, pusat. Sehingga itu nanti akan menjadi identitas TPK-nya panjenengan. Kenapa kok butuh KTP, butuh ijob? Kita lek mau kemana-mana, biar diakui sebagai warga negara Indonesia harus punya KTP. Kita beli, tembriki beli nopong paling enak nggih. Lek beli cilok gak butuh KTP. Beli wendon iki mboten sak KTP nggih. Lek tumbas niki Abah Joko, tumbas tanah butuh KTP mboten? Ngurusi pajak butuh KTP nggih? Mboten. Yang panjenengan nikah butuh KTP nggih? Nikah butuh KTP. Jenengan punya anak juga untuk membuatkan akte kelahiran butuh KTP. Jenengan pinjam uang di bank ya butuh KTP. Sing pinjam angkat tangan. Alhamdulillah sama. Nggih. Jadi KTP niku penting buat pribadi manusia. Lah, ijob itu juga penting bagi lembaga pendidikan kita TTPK dan Madin. Apa cek diakui sebagai warga negara Indonesia. Cek diakui sebagai lembaga yang ada di Indonesia. Besok ke depan panjenengan ini adalah salah satu penggerak utama agar masyarakat kita itu berbondong-bondong dan surga. Apa keranten saking jenengan itu saya nggih, saking jenengan saya niku saged maca alif ba ta. Akhlak diajari di TPK Madin. Sopan santun diajari ten TPK Madin. Ten sekolahan insya Allah jarang. Salim itu dipelajari ten TPK Madin. Ten sekolahan jarang, kecuali kalau gurunya itu pernah ngaji. Itu pasti diajari sopan santun. Dan hukum-hukum agama itu dipelajari ten TPK Madin. Dan sekolahan 2 jam dalam 1 minggu cukup kirang. Ketika ada lomba-lomba kayak adzan, mantuniku puisi dan lain sebagainya, rata-rata yang diambil adalah dari santri Madin atau TPK. Dari sekolah langsung insya Allah mboten. Terus yang pertama panjenengan buatkan nanti adalah tolong ditunjuk salah satu dari guru panjenengan itu sebagai operator lembaga. Operator itu apa? Orang yang dikasih tugas untuk menyelesaikan tugas per dokumentasian. Makanya panjenengan nanti itu selain operator, panjenengan akan diminta buat kados apa? Data santri ini kenapa? Sebelum emis. Jenengan punya santri kansrit, nonton ya. Manten niku dikasih ini namanya ini. Tanggal biodata santri. Biodata santri ini harus punya panjenengan. Kenapa? Biar tahu ini santriku, ini bukan santriku. Terus harapan kulo nanti sebagai seorang yang punya yugo, ketika kita itu ngajikan ke suatu
lembaga, tolong dipamitna juga. Lek gak dipamitno kuatirnya. Kan sopan santunnya belum ada. Keranten sopan santun antara santri dan guru, orang tua dan guru itu penting. Nggih, operator satu. Yang kedua terkait dengan administrasi. Dengan satu niku wau biodata, nama lainnya ada kok. Buku induk santri. Ya. Mantun niku apa absen? Absen nggih. Kenapa absen? Absen ini penting karena orang itu akan suka ketika dipanggil namanya. Contoh Pak Suharsono mawon nggih. Oh, mboten wis Kak Sida. Mas Iwan pundi Mas Iwan? Kinten-kinten panjenengan ketika dipanggil dengan nama sama dipanggil dengan he, kira-kira noleh napa mboten? Kula mawon nggih diceluk Pak Jokowi gak gelem noleh. Kenapa? Karena bukan namanya. Dan di SD, di sekolah umum itu di absen kenapa? Dan mereka itu aktif masuk kenapa? Karena mereka merasa dihargai, diperhatikan, di absen. Jenenge Sahid, sak ngomong nggih. Sahid hadir, Asror hadir, Halim hadiro. Itu mereka, aku diceluk. Kalau sudah lama terbiasa itu akan menjadi sesuatu ketika gak dipanggil ono sing aneh. Loh Bu, saya belum dipanggil, mesti ngonten. Sehingga itu menjadi salah satu daya tarik santri itu gak gampang melincur. Dan absen penting. Absen itu penting. Yang kedua rapot. Rapot itu kalau ujian harus ada rapotnya. Satu lembaga minimal 1 tahun 1 kali mengadakan ujian. Meskipun soalnya lokal. Ampun, itu mawon mandek. Kenapa? Karena kalau banyak ada sebenarnya 14 administrasi yang harus kita punya. Tapi lek semuanya diterangkan sekarang, mangke sore kait mantun. Jadi untuk mempercepat ini, harapan kula ngenten, ayo panjenengan saged bekerjasama dengan mas-mas sama mbak-mbak dari KKN Al-Qolam untuk yang pertama kula ya Mbak, itu terkait sama piagamisasi lembaga jenengan TPQ dan Madin. Kalau jenengan kerepotan jauh, saya itu lenggok sono, saya Pujiarjo, Kateten mriki kerepotan, Kateten Sumber Tangkil kerepotan, ten lenggok sono enten KKN mboten? Mboten wonten nggih. Ya. Panjenengan minta nomornya atau mungkin nomornya di share nggih. Gus Robil, nanti diserakan nggih, ditampilkan di layar. Boleh punya saya, boleh punya penyuluh, boleh punya kepala KUA, boleh dari mas-mas KKN. Nanti kalau ada kesulitan silakan langsung japri. Saya kesulitan di sini, mohon bantuannya. Oke. Selama masih bisa, akan langsung kula tindak lanjuti. Itu tujuannya apa? Biar panjenengan semua itu terkait dengan legalitas itu sudah punya. Ya, harus punya. Keranten biar diakui oleh negara kita. Yang kedua terkait dengan emis. Emis ini adalah pendataan lembaga. Kalau panjenengan tidak menyampaikan emis, gak ngisi emis, maka otomatis panjenengan tidak diakui oleh negara. Sama dengan kakak. Kakak ini kan gampangnya emis. Kalau kakak itu adalah emisnya keluarga, individu. Kalau emis itu adalah kakaknya lembaga. Jadi kakak ini kan ono nama, tanggal lahir, orang tuanya ini, kan ngonten. Statusnya ini menikah, ini pelajar, ini jejaka, ini perawan, ini janda, itu kan ada kakak. Lah, emis itu adalah kakaknya lembaga. Sehingga di emis itu panjenengan memasukkan nama
TPQ atau lembaga panjenengan, santrinya ada berapa, ustadz-ustadzahnya ada berapa, letak panjenengan alamatnya di mana. Nanti ada titik lokasi diisi. Jadi ada bujur timur, ada lintang selatan, lintang utara. Habis itu ada untuk yang pondok pesantren nggih. Untuk yang Madin insyaallah belum TPQ. Lah, TPQ ini ada surat kepemilikan tanah. Kalau jenengan nggak punya AJB, nggak punya sertifikat, masih petok D atau masih P2, maka panjenengan minta surat keterangan ke kantor desa agar diterbitkan surat keterangan kepemilikan tanah. Lah, nanti akan diupload dan aplikasi yang namanya Sibdar LPG. Nanti kalau sudah selesai, maka panjenengan akan mendapatkan piagam terbaru. Dan itu kadaluarsanya lama. Selama tidak ada perubahan untuk TPQ, maka tidak perlu diperbaharui. Wujudnya apa? Wujudnya file. Jadi kalau kita ingin punya bukti fisiknya, maka harus di-print sendiri. Ngonten. Sehingga panjenengan kalau kerepotan, maka minta tolonglah ke penyuluh, minta tolong ke mas-mas KKN, minta tolong ke KUA, itu insya Allah kami bantu semampu kami. Ini penyuluh siap nggih? Sini yang hadir itu Pak Sahid ini penyuluh, Pak Mahmudi penyuluh, Pak Mas Imam Masudi pun di. Wah niki putih, niki Jaga Mulyan, Pak Suharsono Kepatian ya, pundi? Purwodadi. Nggih. Itu adalah penyuluh-penyuluh yang insya Allah akan siap membantu panjenengan. Lek samo gak gelem bantu, telepon kula. Nanti kula yang bantu. Maksudnya ngoten. Mosok gak gelem bantu demi umat lho nggih. Gak gelem bantu. Tadi terkait sama emis niku panjenengan mau nggak mau nanti harus ngisi. Keranten panjenengan akan baru bisa diakui oleh negara itu melalui emis dan mendaftarkan di Sibdar LPG. Dan bantuan ngapunten, ya nggak bahas bantuan loh nggih. Niku kan rezeki ya. Kalau kita sampaikan ya dapat alhamdulillah rezeki, kalau ndak ya nggak apa-apa. Wong panjenengan sampai sekarang ya iso ngadeg dhewe. Ya. Kan mboten kira diadekno kali Pak Imam, gak mungkin diadekno. Kali Pak Joko gak mungkin kate diadekno. Wong Pak Joko iso ngadeg dhewe. Nggih Bang nggih. Maki minta tolong untuk boten. Surat keterangan tanah saged dibantu niku. Nggih. Jadi mangke bantuan dari pemerintah khususnya dari Kementerian Agama itu akan melalui emis. Kalau lembaga jenengan terdaftar emis, maka panjenengan akan bisa mendapatkan itu. Dan semuanya itu melalui pengajuannya melalui HP. Jadi enggak buat proposal, ya tetap buat proposal, tapi panjenengan tidak perlu mengirim ke Jakarta lewat pos mboten. Tapi cukup dikirim melalui HP. Dan nanti akan dibuatkan SK kalau dapat, jenengan akan dibuatkan SK resmi. Bukan yang beredar di WA. Yang beredar di WA itu penipuan. Banyak penipuan. Dan nanti panjenengan akan dihubungi melalui Kementerian Agama Kabupaten, turun ke KUA. Dari KUA baru panjenengan akan dikasih tahu bahwa panjenengan mendapatkan. Mungkin juga dari FKPK, mungkin juga dari FKDT. Jadi jalurnya resmi, nggak cuma sekedar WA, selamat Anda mendapatkan bantuan sebesar 15 juta. Enten diparingi SK-nya. Lek ditingali, lho SK kok amburadul ngene iki, stempelnya molor, tanda tangannya gak pas. Mantun niku antara tulisan jenis font antara satu dengan yang lainnya nggak sama. Kan nggih, itu jadi pengaruh. Pun nggih, dados kula untuk menyikat waktu keranten nanti panjenengan akan dapat informasi terkait TKT. TKT itu adalah tahfidul Quran tematik. Ini metode untuk bisa menghafal Al-Quran bisa lewat jarak jauh. Keranten salah santrinya belinya ini banyak yang dari luar negeri.
Singapura, mantune Qatar, Australia insya Allah ada. Yang ada itu yang saya tahu Belanda. Kan lek ngaji biasa ini nggak bisa. Akhirnya pakai apa? Pakai teknologi. Dan itu santrinya bukan yang anak SD SMP enggak. Usia ada yang 50, 60, itu masih bisa. Selama ada kemauan dan itu mudah. Makanya akan kasih tahu. Mungkin sekian nggih yang bisa kaula sampaikan kepada panjenengan. Harapan kula niku bukan saged ngenten iki, tapi nanti ketika dialog apa yang menjadi persoalan panjenengan kita tuntaskan bersama. Nanti kula minta bantuan kepada mas-mas sama mbak-mbak dari KKN Al-Qolam untuk bisa membantu yang ada di sini. Niku mawon menawi ingkang saged kula aturaken, ngapunten ingkang agung menawi banyak kekurangan. Keranten kula harapannya nanti saged dialog saja, bukan cuma sekedar ceramah. Akhirul kasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sebelum ke pemateri kedua, mumpung masih hangat dan mungkin masih ada gejolak dalam pikiran para hadirin. Pertanyaan Gus nggih. Kula suwun dumateng Pak Robin Mandu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para yai, bunyai dan dewan asatid, menawi wonten ingkang badhe ditanlataken monggo, mumpung niki wonten pakaripun mengenai kelembagaan atau TPH atau Madin ten panjenengan, monggo kula aturi. Monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung mawon nggih, Gus. Pangapunten untuk penghormatan dan semuanya kula manut sing ngajeng wae. Cek suwe-suwe. Ini kami mau bertanya tentang piagam tadi untuk pembaruan, karena di desa kami itu baru mengurus tahun 2020 Pak Kurip nggih. Nah, apakah piagam ini perlu diperbarui lagi atau mboten? Pola ini kan kula mireng-mireng masa aktifnya piagam itu 5 tahun. Berarti ketika kita ngurusi tahun 2020 berarti masa aktifnya sampai 2025. Mangkatan Gus As. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab napa ngono Gus? Napa 3 pertanyaan maneh? Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormatin para alim, para ulama dan semuanya, wabil khusus Gus Asrorul yang kami hormati dan sayang kami takdimi. Niki kula langsung mawon nggih Gus. Pertanyaan niki sanes dugi piagam nggih dugi niki cuman keluhan Gus niki. Keluhan nggih curhat. Kan sakniki alhamdulillah kados TPQ kali Madin niku mpun diakui enten piagame. Nggih niki mpun meningkat malih enten emisi. Sampai ten Madin napa niku Nabi Madin apa? Madalah niku.
Lah ten kampung kula niki mboten sampai niku Gus. Cuman napa nggih wis TPQ Madin ngono. Tapi niki napa? Tentang murid yang tidak aktif Gus. Seakan-akan nggih sanes dugi murid itu niki dugi orang tuanya. Seakan-akan menyepelehkan pendidikan TPQ atau Madin karena tidak ada apa ya kualitas seperti ijazah SD ngoten atau SMP, sehingga nopo mantun didaftarkan, mantun dipasrahaken nggih enten les dugi sekolahan umum waktune diambil sekolahan umum enten les dugi jam setengah kali sampai jam 3 niku milih les sekolah umum niku. Atau kalau ada keperluan main atau hiburan itu nopo wis meremehkan tidak masuk untuk sekolah SD atau Madine niku Gus. Lah niku kula nyuwun sanget ten niki nggih semua penyuluh nggih Pak KUA niku yok nopo penyelesaiane. Maksudnya aspirasi kula niku yok nopo saged nopo mboten iku sehingga ten lingkungan atau pedesaan niku dibutuhaken ngoten lho, mboten diremehaken ngoten. Napa pendekatan ten umum sehingga lek mboten ngaji utawa madrasah niku napa mboten ya diketataken ngoten lho Gus ten umume ngoten mawon kula. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kirang setunggal pertanyaan malih. Wonten Pak operator wonten mic sing radi celak damel mbak-mbak. Alhamdulillah niki saking panitia wonten kopi nipun, monggo kersane tambah semangat. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon pertanyaan kami masalah emis. Nah, niku tirase Gus Asror tadi ada rapot nggih. Lah di TPQ desa saya sementara kebanyakan itu cuma mengajarkan metode Iqra atau ada sebagian tilawati juga ada. Lah yang saya tanyakan untuk rapot itu kita menerbitkan sendiri atau ada ketentuan dari atasan atau bagaimana? Terus di emis niku ada kenaikan kelas. Nah, untuk metode seperti Iqra itu bagaimana caranya? Ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek nggih. Matur nuwun nggih ingkang sanget dumateng panjenengan semua. Yang pertama nyuwun tulung nomor kula dicatat. Nggih. 085 755 302 300 085 755 302 300. Jenengan WA saja atau punyanya Pak Sahid saged. Nggih. Sesuai dengan niki nggih, lintas selatan yang belok-belok.
Sampun, saking Ustaz yang pertama niku wau terkait dengan pembaruan piagam, sudah punya tahun 2020. Untuk piagam yang lama, piagam yang lama itu sudah ditarik. Jadi ngapunten, memang ada beberapa piagam lama itu dimasukkan ke piagam baru, diajukan di Sibdar LPK, tapi mboten semua. Sehingga piagam lama itu semuanya wajib diperbaharui. Kenapa? Keranten piagam lama itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama Kabupaten Malang. Yang baru yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama Pusat. Beda, Punan. Jadi ngapunten saestu memang ada beberapa TPK Madin, TPK jelasnya nggih. TPK itu diajukan kembali. Jadi data-data yang sudah ada di Kementerian Agama Kabupaten itu disampaikan ke Kemenak Pusat. Tapi tidak semuanya bisa lolos. Kenapa? Keranten ada beberapa data itu kosong. Jadi di Sibdar itu harusnya ada, diisi, itu nggak bisa terisi. Keranten data yang kita ajukan itu nggak sama, kurang lengkap istilahnya kados ngoten niku. Hingga nyuwun ngapunten saestu bahwa piagam yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Malang itu sudah dianggap harus diperbaharui lagi melalui Sibdar LPG. Mangke kula saged memberi linknya saja nggih, memberi linknya saja kepada panjenengan semua. Panjenengan lihat tata caranya di situ. Jenengan mau nggak mau harus daftar dahulu. Jadi kali email pakai password, nanti masuk ke sana dengan email dan password yang sudah terdaftarkan. Mantun itu jenengan masuk di emis melengkapi data isian. Melengkapi data isian di pendaftaran LPG itu. Kenapa kok LPG? Sekarang kan ganti-ganti nggih, singen TPA. Tempat pembuangan akhir. Tempat pendidikan Al-Qur'an, taman pendidikan Al-Qur'an. Diganti lagi. Kenapa? Keranten dari TPA itu ngonten diganti TPQ. TPQ ganti malih semakan LPQ. LPQ Lembaga Pendidikan Quran. Dan ternyata LPQ ini macam-macam. Ono sing jenjang ya perjenjang. Saya niku cari kurikulumnya LPG itu sebenarnya ada. Cuman pas kalau buka filenya rusak. Niki PR kula, mangke kula entah kasihkan ke siapa nggih biar niku di share ke panjenengan semua. Nggih, filenya. Nanti panjenengan lihat bahwa TPK itu kok ada jenjangnya. Ada jenjang dari 3 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun, sampai yang ngapunten yang tua-tua itu ada. Namanya Taklimul Quran lil Aulad. Jadi usia 12 tahun ke atas itu bukan TPQ lagi, tapi namanya MTQ. Ya, Taklimul Quran lil Aulad. TQA. Taklimul Quran lil Aulad. Lah sing sepuh-sepuh ada enggak? Ada. Mungkin di daerah jenengan masih ada nggih yang ngaji sepuh-sepuh ngoten nggih. Itu bisa didaftarkan ada sendiri. Bukan melok TPQ. Ada namanya lagi. Lah ini gua ada ten pedoman kurikulum TPQ. Nonton nggih? Sampun. Nangki tugas kula nge-share kan jenengan pedoman kurikulum TPQ. Kalau ningali kayak anak Mbak Anggin nggih. Lek enggak sono. Anggi, nggih Mbak Anggi. Sampun nomor kali. Solusi agar TPQ lebih diminati daripada sekolah umum. Nah, PR tempundi-pundi enten niki. Kalau panjenengan purun, jenengan undang wali santri panjenengan. Jenengan undang di rumah panjenengan atau di TPQ panjenengan, mangke penyuluh atau kulo yang datang ke sana. Orang tua lek gak diberi pendidikan, itu gak akan pernah tahu bahwa pentingnya Al-Quran,
Belajar Al-Qur'an itu demi masa depan. Lek anak-anak kita tidak dikasih tahu alif ba ta, itu gak iso maca Fatihah. Lek gak iso maca Fatihah, terus kirim donga nang wong tua. Nggawa HP nang ndur kuburan. Pak, Bu, sale sapa sampean gak tau ngajikno aku. Ya, tak setelno Yasin. Tak setelno Yasin. Jari malaikat mau kanangkin, kapok aku. Monggo, kalau panjenengan ada kesempatan kumpulkan wali santri. Gak mungkin panjenengan ngomong dewi. Ngapunten ya, kadangkala wong dewi itu gak pati dianggap. Biarkan orang lain yang bilang. Mungkin jenengan ngomong ada utusan dari KUA Kecamatan Tirtayuda, ngoten nggih. Meskipun sing teko mangke Pak, ya umpama atau sing teko Pak Mahmudi, enggak apa-apa, memang itu adalah tugas beliau untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ngoten. Insya Allah siap nggih. Ustadz sinten niku wau? Lah nggih. Kalau jenengan punya wedal, monggo. Paling saged kan siang atau sonten kan konten nggih. Mungkin satu hal yang belum ya, pendekatan dari hati ke hati. Boten, itu saking penekanan. Monggo, intinya insya Allah kami siap datang ke sana. Nanti kita buktikan saja. Ya, insya Allah siap. Yang terakhir rapat menerbitkan sendiri, menerbitkan sendiri atau gimana? Jenengan makanya ada sebenarnya pelatihan administrasi TPQ Madin. Ini nanti ada di situ. Ada contohnya kok, ada contohnya terkait sama rapot. Apakah bisa membuat sendiri? Boleh. Nyontoten sekolahan, ya alhamdulillah. Jenengan kalau punya tetangga yang bisa program Excel, itu dibuatkan rapot melalui Excel. Nanti tinggal di print, masukkan nilainya, tinggal di print, muncul punan sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah setiap TPQ Madin punya kitab sendiri-sendiri. Gak sama, boleh gak apa-apa. Yang penting tujuan belajar Al-Quran itu tercapai. Metodenya pun terserah panjenengan. Tapi ngapunten nggih, untuk metode atau pembinaan yang terkait dengan Iqra itu di Malang sudah nggak ada pembinaannya. Saya sampai sekarang nyari siapa yang jadi pembina Iqra dulu, itu nggak pun boten. Kecuali kalau kita mau ke Kudus, ke Yai Arwani sana, ini kesulitan di Malang. Sehingga ngapunten saestu, apa yang ada monggo dipakai. Soal nanti jenengan ikut metode apa, monggo gak popo. Kalau panjenengan di rumah pakai Iqra, tapi panjenengan derek metode qiraati, monggo gabungkan. Gabungkan saja. Yang baik di qiraati jenengan ambil untuk dipakai untuk Iqra-nya. Kan Iqra cuma sekedar bukunya mawon jenengan. Bukunya Iqra sekarang di mana-mana ada. Tapi metodenya mayoritas adalah Baghdadi. Alif fathah A, alif kasroh I. Itu. Jadi buku ini tok Iqra, tapi metodenya sebenarnya Baghdadi. Sehingga panjenengan gak apa-apa, bukunya Iqra tapi metodenya pakai mungkin ya tilawah, mungkin Ummi, mungkin Baghdadi, mungkin qiraah, qiraah ada. Habis itu pakai qiraati, mungkin Yambu'a, bebas. Lek kita maksa pembinaan harus dari Iqra, ngapunten, di Malang sudah enggak bergerak kembali. Lek mau nggih ten Jawa Tengah panjenengan.
malah kesulitan kan? Ya, apa yang ada dinikmati, dilakukan, nanti ambil yang baik, tinggalkan yang lama. Ini jangan sampai di pedoman ini jangan sampai dipakai di masjid nggih. Ya. Ambil yang baik, tinggalkan yang lama. Para ustadz ustadzah, para gus ning yai bunyai, informasi mawon kula sampai nika kesupen. Alhamdulillah pun diimutaken. Untuk emis nggih, emis pendaftaran emis itu terbatas waktu loh nggih. Pendaftaran emis ini terbatas waktu. Insya Allah kemarin itu sampai tanggal 18 Desember. Keranten ini adalah akhir tahun. Nggih. Sehingga panjenengan nyuwun tolong saestu. Jenengan silakan napa bergerak nggih, bergerak jenengan rangkullah para mas-mas mbak-mbak KKN ini. Lek kula pribadi itu akan menyelesaikan beberapa hal yang sakit kula sampaikan. Lek saumpama harus berhubungan sama emis karena jaraknya, maka ngapunten kemungkinan besar kula akan terbatas dengan niku wau jaraknya. Tapi lek panjenengan ketemu sama mas KKN ini kan tidak Pujarjo ke Sumber Tangkil, Lenggokjono ke Sumber Tangkil, itu insya Allah dekat. Itu insya Allah aman. Kemarin itu dari Pak Mansur itu apa? DMI ya? Nah, Ketua DMI itu bagi-bagi terkait sama waro-waro juga terkait sama Sipdar. Ya, niku ayo monggo mumpung ada kesempatan ngonten lho mean. Mumpung ada mas-mas KKN itu mumpung. Sekretaris evakuasi sinten? Pak Mansur niku. Oh nggih. Nggih, mungkin niku mawon nggih, keranten nanti waktunya akan terus berjalan. Nanti panjenengan akan bisa mengikuti TKT Tahfidzul Quran tematik napa? Nggih, ngapunten. Untuk emis saya enggak paham, tidak hafal nggih, tidak hafal kepanjangannya. Emis niku kepanjangannya apa? Tapi intinya adalah emis itu adalah pendataan TPQ Madin, pondok pesantren. Semua pendidikan formal itu pasti mengetahui terkait sama emis. Ya. Yang dibutuhkan untuk membuat emis itu adalah data-data panjenengan. Terus emis itu apakah harus daftar TPQ dulu? Jawabannya adalah jenengan harus daftar atau membuat pembaruan TPQ panjenengan. Saya nanti akan menyampaikan ada video di YouTube itu terkait dengan cara membuat pengajuan ijob baru. Terus ada lagi di emisnya cara membuatnya seperti apa. Ada di videonya di YouTube atau panjenengan lihat di YouTube itu ada. Harapan saya jangan cuma dilihat. Jenengan nggawa kopi monggo, jajan telemejo, buku-buku, lihat YouTube, kerjakan, ambil ngemil gak apa-apa. Jadi dari rumah saged nggih. Sementing datanya ada. Jenengan harus daftar atau memperbarui piagam dahulu. Kalau sudah terdaftar baru mengisi emis. Saya nanti akan kirim file ke siapa? Kinten-kinten. Tasahid. Panjenengan masuk ten grup TPQ mboten? TPQ Tirta Yudo. Masuk nggih. Lah niku kan sajane jenengan pun pirsa. Dan yang di-share sama Ustadz Mansur niku. Tinggal panjenengan gelem nglakoni apa ndak. Kula masih ngoceh sampai muru. Ngapun sampai muru, sampai gulung-gulung semaput ngoten niku lek jenengan enggak bertindak nggih jenengan lis anjang lho sanes kula. Sampun niki mawon, mangke kalau ada pertanyaan silakan ten WA. Nggih Bu. Ten WA saged nggih? Jenengan WA sekarang saja enggak apa-apa. Nggih.
Iya, sinyalnya nggak ada. Gak apa-apa. Nanti kalau saya omong saged mriku nunut ten ngirani Pak Sahid. Nggih. Ada grup TPQ yang di saya itu ada 2. Ada TPQ Tirto Yudo. Itu semua penyuluh ada di situ. Insya Allah akan dibantu. Terus ada lagi di saya itu TPQ Sumber Tangkil. Kalau panjenengan minta tolong saja nih, tolong jangan pasif di grup, aktiflah di grup, biar tahu teman jenengan itu tahu kalau jenengan masih hidup. Pun nggih, ngapunten Kang Agung, biar panjenengan saged bisa menikmati TKT yang sangat luar biasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.